Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang simple past tense untuk kelas 8 pada chapter 10 yang berjudul When I Was a Child. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi simple past tense untuk kelas 8 pada chapter 10. Di sini nanti kita akan mulai pada halaman 152. Di sini ada cerita Dayu pada pengalaman masa lampaunya atau cerita pada masa kecil mulai dari day 1 until day 8. Dan di sini nanti kita akan identifikasi kalimat simple past tense yang ada pada teks tersebut. Untuk yang nomor 1, kita langsung saja identifikasi ya. Kalian perhatikan untuk kata yang dicetak tebal pada teks tersebut. Itu merupakan verb kedua atau kata kerja kedua. Untuk kalimat yang pertama, when I was a baby. Ini merupakan kalimat nominal karena di sini diikuti dengan selain kata kerja ya, yaitu a baby. Kemudian kata selanjutnya, when I could not do anything. Ini merupakan bentuk kalimat negatif untuk yang verbal ya. Untuk kata could di sini merupakan bentuk verb kedua dari kata can. Untuk kata berikutnya, my parents and my elder brother took care of me. Di sini merupakan bentuk kalimat verbal atau yang diikuti dengan kata kerja. Kata took di sini merupakan bentuk verb kedua dari kata take. Berikutnya ada kata I didn't sleep with my mom. Ini merupakan bentuk kalimat negatif pada kalimat verbal, di mana didn't ini merupakan kepanjangan dari kata did not, kemudian diikuti dengan verb one yaitu kata sleep. Kata berikutnya yaitu I slept in a baby coat in my parents' bedroom. Nah, ini kata slept di sini merupakan bentuk verb kedua dari kata sleep ya. Ini merupakan kalimat verbal. Begitu juga dengan kalimat my brother slept in his own room. Ini juga merupakan kalimat verbal. Di situ kata kerjanya juga sama ya, yaitu slept, di mana slept ini merupakan bentuk verb kedua dari kata sleep yang artinya tidur. Untuk kata yang terakhir yaitu my mom breastfed me for 2 years. Ibuku menyusuiku selama 2 tahun. Nah, ini juga merupakan kalimat verbal yang positif, di mana kata breastfeed ini merupakan bentuk verb kedua dari kata breastfeed. Oke, lanjut ya untuk cerita masa kecil Dayu di day 2. When I cried, they calmed me down. Nah, di sini ada kata when I cried, ini juga merupakan kalimat verbal, di mana kata cried ini merupakan bentuk verb to dari kata cry ya. Sedangkan they calmed me down ini juga merupakan kalimat verbal, di mana kata calmed ini merupakan verb kedua dari kata calm. Sedangkan untuk kalimat berikutnya, when I was afraid of something, ini merupakan kalimat nominal ya, karena di sini diikuti dengan to be was. Dan kata afraid ini menunjukkan kata sifat yang artinya takut. They comforted me. Nah, ini juga merupakan kalimat verbal ya, diikuti dengan verb kedua yaitu comforted, di mana comforted ini merupakan verb kedua dari kata comfort. Kata berikutnya yaitu my dad often carried me around in the morning sun. Kalimat ini merupakan kalimat verbal, diikuti dengan kata kerja yaitu carried ya, berasal dari kata carry yang artinya membawa. When I got older, they spoon-fed me. Nah, di sini ada kata got, di mana got ini merupakan bentuk kedua dari kata get. Older ini merupakan kata sifat ya, semakin tua. Kemudian kata spoon-fed me ini juga merupakan kata kerja, menyuapi, yang berasal dari kata spoon-feed. Next ada kata played pada kalimat I played with my brother.
Kalimat ini juga merupakan kalimat verbal, di mana kata played merupakan bentuk verb kedua dari kata play, yang artinya bermain. I was naughty. Ini merupakan kalimat nominal ya, karena diikuti dengan kata sifat yaitu naughty, yang artinya nakal. But he never got angry with me. Got di sini sama seperti sebelumnya ya, merupakan bentuk verb kedua dari kata get. Sedangkan untuk kalimat yang terakhir, he was very patient with me. Dia sangat sabar kepadaku. Ini merupakan kalimat nominal yang diikuti dengan kata sifat yaitu patient, sabar. Setelah day 1 and day 2, nah sekarang kita ke day 3. Di sini ada cerita Dayu ketika masih di sekolah TK ya. I started my kindergarten when I was 5 years old. Aku mulai TK ketika aku berumur 5 tahun. Nah, untuk kalimat yang pertama kalian perhatikan di situ ada kata started ya. Ini merupakan kalimat verbal. Kata started berasal dari kata start yang artinya memulai. Kemudian ada kata I was 5 years old. Nah, 5 years old ini merupakan kata keterangan atau adverb. Kalimat ini merupakan kalimat nominal. I did my kindergarten for 2 years. Aku sekolah TK selama 2 tahun. Did di sini merupakan bentuk verb kedua dari kata do. Kalimat ini merupakan kalimat verbal ya. 1 year in a kindi A and 1 year in a kindi B. 1 tahun di TKA dan 1 tahun di TKB. My kindi was near my home. TK ku dekat dengan rumahku. Nah, di sini merupakan kalimat nominal karena diikuti dengan kata sifat yaitu near, artinya dekat, sehingga diikuti dengan to be was. Kemudian ada kata I walk to my kindi with my mom or my brother. Ini merupakan kalimat verbal diikuti dengan kata kerja yaitu walk. Berasal dari kata bentuk yang pertama yaitu walk ya, berjalan. Sometimes I went with my dad on his motorcycle. Kalimat ini merupakan kalimat verbal yang diikuti dengan kata kerja yaitu went. Went ini merupakan bentuk verb kedua dari kata go. Untuk teks berikutnya pada day 4, in the classroom my teacher read us stories. Di dalam ruang kelas guruku bercerita kepada kita tentang sebuah cerita. Nah, di sini kalian perhatikan untuk kata read ya. Read ini merupakan bentuk verb kedua dari kata read. Untuk penulisannya di sini sama, hanya cara bacanya yang berbeda. Untuk verb 1 kita bacanya read, sedangkan untuk verb 2 kita bacanya read. Bisa dimengerti ya? Kemudian we sang happy songs. Kita menyanyikan lagu yang bahagia, lagu yang menyenangkan. Kata sang di sini merupakan bentuk verb kedua dari kata sing yang artinya bernyanyi. Ini merupakan bentuk kalimat verbal. We colored picture and we played with dark and colorful paper. Kita mewarnai gambar dan kita bermain dengan plastisin dan kertas yang berwarna-warni. Kalimat ini merupakan kalimat verbal ya. Untuk colored di sini merupakan bentuk verb kedua dari kata color yang artinya mewarnai, sedangkan untuk played bentuk verb kedua dari kata play yang artinya bermain. In the playground we played sliding. We ran around and we also played hide and seek. Di area permainan kita bermain perosotan, kita berlari berkeliling, dan kita juga bermain petak umpet. Nah, di sini semua ini merupakan kalimat verbal ya. Kalimat verbal untuk yang kalimat positif. Dan setelah kita membaca cerita masa lalu Dayu di day 1 dan day 2 ketika dia masih bayi, di day 3 and day 4 ketika dia sekolah TK, di day 5 ini kita akan membaca cerita Dayu ketika dia memasuki sekolah SD. I started my primary school when I was 7 years old and finished when I was 12. Aku mulai sekolah SD ketika aku berusia 7 tahun dan aku selesai ketika aku berusia 12 tahun. I also walked to school because my school was only 200 meters from my home.
Aku berjalan ke sekolah karena sekolahku hanya sekitar 200 meter dari rumah. I went to school with my brother or with my friends. Aku pergi ke sekolah dengan saudara laki-lakiku atau dengan teman-temanku. Sometimes my dad took me to school on his motorcycle. Kadang-kadang ayahku mengantarkan aku dengan sepeda motornya. Sometimes I'll walk to school by myself. Kadang aku berjalan ke sekolah sendiri. Next, untuk day 6, kita melanjutkan cerita Dayu ketika dia di SD. I learned many new things in primary school. Aku belajar banyak hal di sekolah SD. I learned to write and to read in grade 1 and grade 2. Aku belajar untuk menulis dan membaca di kelas 1 dan kelas 2. My favorite teacher was Mrs. Ningrum. Guru favoritku adalah Bu Ningrum. She was very smart. Dia sangat pintar. She taught me traditional dance and songs. Dia mengajarkan kita tarian tradisional dan nyanyian tradisional. She also taught us to plant trees and take care of the garden. Dia juga mengajarkan kepada kita menanam pohon dan peduli terhadap kebun. One day she took us to the local library to borrow books. Suatu hari dia mengajak kita ke perpustakaan untuk meminjam buku. Oke, kita lanjut untuk teks berikutnya pada day 7. I have many sweet memories in my primary school. Aku memiliki banyak kenangan manis di sekolah SD-ku. My friends and I often help Pak Min, the janitor. Temanku dan aku sering membantu Pak Min. Dia adalah seorang pesuruh di sekolah. Because he had so much work to do. Karena dia memiliki banyak kegiatan untuk dikerjakan. We felt happy when we could help him. Kita merasa senang ketika kita bisa membantu dia. My physical education teacher, guru olahragaku, Mr. Laude, Pak Laude, often took us to walk around the hills and along the river near our school. We took a rest under the trees when we were tired. Kita beristirahat di bawah pohon ketika kita merasa lelah. Nah, pada day 7 tadi masih menceritakan cerita masa lalu Dayu di waktu SD ya. Kemudian selanjutnya pada day 8, I learned to ride on a bicycle in the schoolyard in the afternoon after school. Aku belajar untuk mengendarai sepeda di halaman sekolah di sore hari setelah sekolah. And then I could ride in the small trees in the neighborhood with my friends. Setelah itu aku bisa mengendarai di jalan kecil di kompleksku dengan teman-temanku. My friends and I often spend hours chatting in the small green yard near the kelurahan office. Temanku dan aku sering menghabiskan waktu untuk berbincang-bincang di kebun kecil di halaman dekat kelurahan. The boys climbed the big trees. Anak laki-laki memanjat pohon besar. We also swam in the river. Kita juga berenang di sungai. It was still very clean at the time. Itu sangat bersih pada waktu itu. Very dirty now. Ini sangat kotor sekarang. Nah, kalian perhatikan ini untuk kalimat yang terakhir ya. Di situ ada kalimat it was still very clean at that time. Kemudian di situ diikuti dengan kata it is very dirty now. Nah, ini merupakan dua kalimat ya. Yang satu merupakan kalimat simple past, di mana di situ menggunakan to be was, sedangkan untuk kalimat kedua merupakan kalimat simple present tense karena diikuti dengan to be is. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang simple past tense pada chapter 10 kelas 8. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.